Oke, saudara sekalian, seperti yang saudara ketahui, kalau saudara mengikuti channel ini, saya sedang berdiskusi dengan Romo Patrice Allegro, walaupun kami hanya saut-sautan di YouTube, tapi ini adalah sebuah diskusi tentang berbagai hal yang berbeda antara Protestan dengan Katolik. Kami berbeda pemahaman, misalnya tentang bagaimana cara menafsirkan kitab suci itu secara benar. Bagi Katolik Roma, kitab suci itu harus disandingkan dengan tradisi. Bahkan keduanya itu menempati posisi yang setara. Ini kitab suci, ini tradisi, ini setara kedudukan mereka ini. Tetapi bagi saya, bagi Protestan, kita berprinsip pada sola scriptura, di mana Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tertinggi dibandingkan semua hal-hal yang lain, termasuk tradisi, termasuk perkataan Bapak Gereja, dan sebagainya. Nah, untuk menguji kedua pendekatan yang berbeda ini, saya mengusulkan satu topik yang harus dibahas, supaya kita bisa melihat yang mana yang benar di antara kedua sudut pandang tersebut. Nah, contoh kasus yang saya berikan adalah tentang api penyucian, atau purgatorium. Apakah dogma Gereja Katolik Roma ini alkitabiah atau tidak? Setelah melewati serangkaian diskusi, maka terlihat jelas bahwa Pak Patrice Allegro ini tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya berdasarkan sudut pandang Alkitab. Dia hanya lari kepada hal-hal yang lain. Misalnya dia mengkambing hitamkan Martin Luther, menunjuk abad 16 sebagai titik awal kesesatan orang-orang Protestan, dan melakukan berbagai jenis kesesatan berpikir, seperti straw man. Misalnya ketika saya bicarakan tentang definisi sola scriptura apa, tapi dia mengatakan, itu bukan definisi yang tepat. Kalian harus ganti istilah supaya bisa mendefinisikan dengan tepat. Kita sebagai orang Protestan atau para tokoh reformator di zaman di abad yang ke-16 itu memberikan sebuah istilah, tentu mereka mendefinisikan berdasarkan istilah yang mereka sampaikan. Si Patrice Allegro menanggapi dengan seenaknya bahwa itu istilahnya salah, harus cari istilah lain. Lah, yang menciptakan istilah ini kan orang Protestan. Kok Anda yang kepanasan? Jadi kita harus mengikuti semua maunya Patrice Allegro. Kan ngawur namanya. Berbagai macam strawman dilakukan ya. Lalu Allegro juga melakukan ad nauseam. Misalnya ketika saya katakan bahwa kematian Kristus itu menebus semua dosa manusia. Lalu Patrice Allegro mengatakan, orang Protestan tidak bisa membedakan dua kategori, yaitu penebusan dan penyucian. Katanya penebusan itu berbeda dengan penyucian. Penebusannya penebusan, penyuciannya penyucian. Padahal saya sudah jelaskan berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 7, bahwa darah Kristus itu bukan hanya menebus, tapi Yohanes juga menggunakan istilah penyucian. Segala dosa manusia itu sudah disucikan oleh darah Kristus. Jadi yang terjadi adalah saya hanya terus-menerus mengulangi hal-hal yang sudah saya sampaikan. Ini kan diskusi menjadi tidak efektif lagi ya. Sehingga karena begitu banyak kesesatan berpikir daripada Allegro, saya memutuskan untuk menaikkan pembahasan mengenai purgatorium ini dengan menjawab sejumlah teks suci yang digunakan oleh Katolik Roma untuk mensukseskan api penyucian. Karena diskusinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi, kalau saya mulai dari terus Patrice Allegro, maka ini akan menjadi panjang sekali. Dan memang ada bagusnya, memang kita harus ketemu langsung ya, head to head, kita diskusi secara live, bertemu langsung, sehingga bisa cepat menyelesaikan persoalannya. Karena kalau hanya berbalas pantun di YouTube ini agak repot ini. Kita tidak bisa menekan dia lebih ketat lagi ya. Nah oke, karena itu saya akan membahas dasar-dasar Alkitab yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma untuk mengangkat dogma purgatorium ini. Saya akan melihat langsung di pengakuan iman daripada Gereja Katolik. Nah, kalau sudah melihat dalam Katekismus Gereja Katolik 1031, ada 3 teks kitab suci yang mereka gunakan untuk setuju kepada api penyucian. Pertama, mereka pakai 1 Korintus 3 ayat 15, lalu 1 Petrus 1 ayat 7, dan Matius 12 ayat 32. Dan teks yang paling tegas menurut salah satu Romo yang saya nonton di YouTube itu, menurut dia teks yang paling tegas itu adalah 1 Korintus 3 ayat yang ke-15. Nah, ini akan saya bahas termasuk 2 teks yang lain. Pertama, 1 Korintus 3 ayat 15 ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan.
tetapi seperti dari dalam api. Saudara sekalian, untuk memahami sebuah teks secara benar, kita tidak hanya langsung menyoroti ayat tersebut. Oke, ayatnya berkata demikian, kalau begitu kita terima itu apa adanya, telah mentah-mentah. Terkadang, seringkali, kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya itu seperti apa, ayat-ayat sesudahnya seperti apa. Sehingga dengan melihat konteks seperti itu, kita bisa memahami maksud ayat tersebut secara benar. Paulus itu memulai dengan membuat pembedaan. Ada manusia rohani dan manusia jasmani. Nah, kata-kata yang belum dewasa dalam Kristus di ayat 1 oleh bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan orang yang masih bayi dalam kepercayaannya kepada Kristus. Nah, istilah manusia jasmani itu bukan merujuk orang kafir yang tidak beriman kepada Kristus, tetapi orang yang ada di dalam Kristus yang masih bayi. Itu sebab mereka diberi susu. Tetapi jemaat Korintus ini tidak bisa bertumbuh, kalau sudah melihat dalam ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dan ini ditandai dengan kehidupan mereka yang tidak beres. Ada iri hati, perselisihan, terlalu mengidolakan hamba Tuhan. Kalau sudah melihat itu dalam ayat 3 dan 4a. Dan juga mereka tidak bisa menerima makanan keras. Di ayat yang kedua, mungkin lewat pengajaran-pengajaran kitab suci yang mendalam, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa bertumbuh. Lalu di ayat yang ke-6 sampai 7, Paulus menekankan pentingnya pertumbuhan gereja dan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Apolos itu akan mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan atau jerih lelah mereka. Itu ada di ayat yang ke-8. Nah, kemudian Paulus mengumpamakan jemaat sebagai bangunan. Sebuah bangunan tentu tidak hanya berhenti pada pondasinya saja, tetapi harus dibangun sehingga menjadi bangunan yang utuh. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di mana pondasi itu dasarnya adalah Yesus Kristus. Ayat yang ke-11. Jadi gereja atau jemaat tidak akan bertumbuh kalau tidak dibangun. Persoalannya membangunnya pakai apa? Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh gereja atau jemaat. Ada yang gunakan emas, perak, batu permata, tetapi ada juga yang menggunakan bahan yang kedua, yaitu kayu, rumput kering, dan jerami. Bahan yang pertama itu berkualitas atau tahan lama, karena emas, perak, dan permata ya. Tapi bahan yang kedua itu tidak tahan lama. Bagaimana mengetahuinya? Lewat ujian. Ayat yang ke-13. Kapan ujian itu terjadi? Pada hari Tuhan. Ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Hari Tuhan ini merujuk pada kedatangan Yesus kali kedua. Itu ada dalam 1 Korintus 1 ayat 8 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 4 di mana hari Tuhan itu datang untuk menghakimi atau mengadili orang percaya. Kemudian Paulus mengatakan bahwa pengujian itu melalui sebuah media yang disebut dengan api. Yang di kitab suci itu bisa melambangkan penghakiman, penyucian, dan pengujian. Nah, mungkin bagi teman-teman Katolik Roma itu berarti penyucian. Tetapi kalau api itu diartikan sebagai sebuah penyucian, ini tentu tidak cocok dengan konteks yang sedang bicara pengujian. Ayat yang ke-13. Pengujian itu tidak sama dengan penyucian menurut saya. Walaupun keduanya itu mungkin berkaitan. Misalnya, jika saudara seorang pelajar ada ujian sebelum kenaikan kelas, Anda akan diuji. Kalau nilaimu bagus, 100, itu akan naik kelas. Jika nilainya hanya 20 mungkin atau hanya 30, mungkin saja tidak naik kelas. Tapi kalau nilai saudara 60, memang hasilnya kurang bagus, tapi walaupun demikian saudara bisa tetap naik kelas. Itu yang namanya ujian, merupakan penilaian dari guru terhadap pembelajaran siswa selama dia mengikuti pelajaran. Nah, ini berbeda dengan penyucian yang merujuk pada pembersihan. Sesuatu yang tadinya kotor kemudian dibersihkan. Atau dalam kaitan dengan dosa, seseorang yang tadinya berdosa kemudian menjadi bersih, menjadi kudus. Dan ini menurut saya tidak sama dengan ujian. Pengujian yang dimaksud di dalam ayat 13 tadi, itu adalah semacam penilaian dari Tuhan atas pekerjaan masing-masing. Kalau dia adalah Kristen dewasa yang bertumbuh dan berbuah, maka dia akan tahan uji lewat api tadi itu, dan mendapatkan reward, dia akan mendapatkan upah. Di ayat yang ke-14.
Merekalah yang membangun dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tadi. Tapi jika pekerjaannya terbakar, maka dia akan rugi. Bukan dalam pengertian akan disucikan lewat penghukuman sementara yang disebut dengan api penyucian. Tetapi maksudnya bahwa dia tidak akan mendapat upah. Itu kerugian yang didapatkan. Ayat 14 dan 15. Upah ini bicara tentang pahala yang akan kita terima pada saat pengadilan akhir. Bandingkan 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Upah ini yang juga ditekankan di ayat yang ke-8 di dalam 1 Korintus pasal 3, di mana Paulus dan Apolos mendapat upah atas pekerjaan pelayanan mereka. Jadi kata-kata pekerjaan yang terbakar atau api dalam 1 Korintus 3:15 itu tidak boleh kita harfiahkan. Bahwa nanti orang percaya akan dipanggang di dalam api yang menyala-nyala, dalam jangka waktu tertentu, disiksa, mengalami rasa sakit, menderita, dan sebagainya. Tidak boleh demikian. Mengapa? Karena kayu, rumput, kering, emas, perak, yang adalah bahan bangunannya itu juga tidak harfiah. Kalau kita mau mengharfiahkan api, maka yang lain-lain juga tuh harus harfiah juga bahan-bahan itu tadi. Itu hanya penggambaran saja. Jadi sekali lagi, ayat itu tidak bicara penderitaan sementara lewat api penyucian yang menyucikan dosa-dosa orang percaya, dosa-dosa kecil orang percaya itu, dengan cara mengalami kesakitan, menderita, dan sebagainya. Tidak demikian. Kenapa? Karena subjeknya itu adalah orang percaya. Tidak mungkin, saya sudah katakan ya, tidak mungkin orang percaya akan mengalami penderitaan seperti itu. Nah, saya membaca tulisan seorang Romo tentang kesaksian bapak-bapak gereja tentang siksaan di api penyucian. Kalau memang benar demikian orang percaya disiksa dalam api penyucian, menurut tulisan tersebut, maka ini akan melawan Roma 8 ayat 1. Sudah saya katakan di video yang lalu ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi api bicara pengujian atau penilaian yang dilakukan oleh Kristus saat kedatangannya kali kedua. Itu yang pertama. Kemudian, ada alasan lain untuk tidak boleh kita memahami 1 Korintus 3:15 sebagai bukti adanya purgatorium. Yaitu apa? Adanya perbedaan dari segi waktu. Harus diingat ya bahwa api penyucian itu terjadi sebelum pengadilan terakhir. Sebelum kedatangan Kristus. Saudara bisa melihat dalam Katekismus Gereja Katolik 1031. Tetapi 1 Korintus 3:15 yang dijadikan dasar api penyucian oleh Gereja Katolik Roma itu tidak terjadi sebelum kedatangan Kristus. Namun terjadi pada hari Tuhan, yaitu kedatangannya kali kedua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 1 Korintus 3:15 untuk mendukung dogma purgatorium itu tidak dapat dibenarkan. Itu sebuah eisegese yang berusaha memasukkan ide ke dalam teks kitab suci. Ini ayat yang pertama. Lalu ada ayat yang kedua yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma, yaitu 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Lagi-lagi, kita harus melihat bagaimana konteks ayat ini. Jangan hanya asal mencomotnya kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Itu sangat prematur, seperti yang dilakukan oleh Patris Allegro. Konteks itu bicara orang percaya yang sudah memiliki keselamatan yang pasti. Tetapi walau demikian orang-orang tersebut akan melewati yang namanya penderitaan. Kapan penderitaan itu terjadi? 1 Petrus 1 ayat 6 mencatat, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini mencatat penderitaan itu terjadi sekarang, pada zaman itu, di abad yang pertama, ketika orang-orang itu masih hidup, bukan pada saat mereka sudah mati. Nah, keselamatan memang akan kita terima kelak, tetapi penderitaan terjadi selama kita hidup. Itulah yang sudah dialami oleh para rasul, seperti Paulus dan Silas, yang disesah dan dipenjara karena iman kepada Kristus. Namun inilah sukacita Kristen yang tidak terpengaruh dengan situasi. Situasi apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik senang, suka, duka, kita tetap mempunyai pengharapan karena keselamatan itu sudah pasti kita miliki. 1 Petrus 1 ayat 7 mencatat tujuan penderitaan, yaitu apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Orang percaya menderita tujuannya apa? Untuk membuktikan
membuktikan kemurnian imannya, bukan untuk penyucian dosa. Teks tidak ngomong begitu. Jadi pencobaan atau ujian atau penderitaan yang dianalogikan dengan api bukan agar kita disucikan menjadi sempurna supaya kita layak masuk surga seperti teori purgatoriumnya Gereja Katolik Roma. Tidak seperti itu. Untuk apa kita disucikan? Lawong darah Kristus sudah menyucikan segala dosa kita, sudah menebus kita. Itu sudah selesai dikatakan oleh Kristus. Penderitaan itu terjadi bukan untuk tujuannya supaya kita sempurna menjadi suci 100% lalu masuk surga, tetapi untuk membuktikan bahwa kita benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Mereka yang berhasil melewati penderitaan selama di dunia dan tetap setia iring Tuhan, itu membuktikan bahwa imannya itu bukan iman yang asal jadi, tapi iman yang teruji dan murni. Merekalah adalah anak-anak Allah yang sejati. Jadi ayat ini tidak bicara tentang api penyucian, karena penderitaan yang dialami itu ketika orang itu masih hidup. Ini ayat yang kedua. Lalu ada ayat yang ketiga, yaitu Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, saudara tidak boleh berpendapat bahwa posisi anak manusia, Yesus maksudnya itu lebih rendah daripada Roh Kudus. Nah, boleh begitu ya. Karena kita percaya kepada doktrin Allah Tritunggal, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi. Walaupun berbeda tiga pribadi itu, tetapi mereka sehakikat, sederajat, setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, ada satu prinsip umum yang mesti dipahami, yaitu bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah cukup menghapus semua dosa, seperti saya katakan tadi ya. Ini sudah clear, ayatnya sudah saya sampaikan. Termasuk semua hujatan terhadap Allah. Misalnya ada polemikus tertentu yang mengatakan Yesus digantung pakai kolor, dan Yesus itu telanjang. Anak Tuhan lahir, siapa bidannya? Ada orang bilang begitu ya. Semua dosa-dosa itu pun itu bisa diampuni kalau yang bersangkutan bertobat. Kalau yang bersangkutan itu dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam pertobatan. Tetapi ada satu dosa yang tidak diampuni. Apa itu? Yaitu dosa menghujat atau menentang Roh Kudus. Teksnya bilang begitu. Tetapi dosa ini tidak diampuni, bukan karena pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, penyucian, penebusan itu belum sempurna atau belum cukup. Tidak seperti itu. Tidak juga boleh disimpulkan bahwa Roh Kudus lebih superior dari Yesus. Atau bahwa ketiga pribadi dalam Trinitas tidak setara. Bukan demikian. Lalu bagaimana? Nah, saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, itu berfungsi atau berperan untuk menginsyafkan manusia dari dosa-dosanya dan bersedia menerima Kristus. Kalau sudah melihat dalam 1 Korintus 12 ayat 3, dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ini peran daripada Roh Kudus yang sangat penting, vital di dalam keselamatan manusia. Sehingga kalau saudara menolak tawaran Roh Kudus itu sama saja Anda menjauhkan diri dari satu-satunya kekuatan yang dapat menuntun kepada keselamatan. Dan itulah yang menyebabkan saudara tidak akan mungkin bisa diampuni kalau saudara menolak karya Roh Kudus tersebut. Nah, tapi persoalannya adalah ada pada kata-kata ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, bagaimana hanya melalui kata-kata ini saja, lalu Gereja Katolik Roma melompat pada sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dunia yang akan datang itu adalah dunia api penyucian. Itu bagaimana ceritanya sampai kepada kesimpulan itu? Teks tidak bicara demikian. Saudara perhatikan ya, di dalam ayat ini, Yesus tidak berkata ada 3 dunia yang nanti akan dijalani atau dilewati oleh manusia. Ada dunia fana sekarang, lalu dunia sementara, api penyucian, lalu dunia ketiga yaitu dunia kekal. Tidak. Yesus hanya bicara 2 dunia. Dunia fana yang kita hidupi sekarang ini, lalu yang kedua dunia non-fana atau dunia kekal. Hanya 2 itu aja. Yesus tidak mengajarkan ada dunia ketiga antara kematian dan kedatangannya yang disebut dengan api penyucian dan sebagainya itu. Kalau Katolik Roma menafsirkan dunia akan datang itu merujuk pada dunia api penyucian, keadaan sementara, maka akan melawan pernyataan Yesus di Matius 12 ayat 32 ini. Sekarang, apa makna kata-kata ia tidak akan diampuni di dunia ini? Tidak.
dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu maksudnya bahwa penolakan atau penghujatan terhadap Roh Kudus itu tidak akan pernah diampuni sampai kapanpun. Itu artinya. Kita tidak boleh memahami itu menuju pada api penyucian dunia akan datang, karena teks tidak ngomong begitu. Maksudnya bahwa di semua era keberadaan manusia, dimanapun itu, kita tidak akan pernah bisa diampuni kalau kita menolak pekerjaan Roh Kudus untuk mempertobatkan seseorang. Itu maksud teksnya. Jadi ayat ini bicara tentang pengampunan, bukan tentang api penyucian. Pengampunan dan api penyucian adalah dua hal yang berbeda. Aneh bin ajaib kalau Gereja Katolik Roma menyatukan keduanya, seakan-akan keduanya itu sama. Jadi, ketiga ayat yang dijadikan dasar oleh Gereja Katolik Roma untuk mendukung teori api penyucian atau purgatorium itu sama sekali hanya didasari pada asal comot teks, asal comot ayat, lalu kemudian mereka langsung memberikan sebuah kesimpulan secara sembrono, lalu terciptalah yang disebut dengan purgatorium atau api penyucian. Itu adalah sebuah eisegese yang dilakukan oleh magisterium. Patrice Allegro mau lebih percaya apa? Alkitab atau magisterium? Allegro lebih percaya apa? Tradisi ataukah Alkitab, kitab suci? Saya berulang kali sarankan, lebih baik Allegro percaya kitab suci ketimbang tradisi dan penafsiran magisterium yang kacau balau itu. Manakala tradisi itu bertentangan dengan kitab suci, tolak mentah-mentah tradisi itu, silakan buang itu ke tong sampah. Termasuk penafsiran magisterium. Kalau tidak cocok, kalau penafsirannya itu hanya asal comot ayat, tidak kontekstual, ya mesti dibuang itu magisterium. Gimana Patrice Allegro? Ini 3 ayat yang digunakan, yang sering dipakai untuk mensukseskan purgatorium. Saya sudah bantah semua itu. Jadi purgatorium itu tidak mendapat dukungan di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kalaupun dia ada di tradisi, yaitu urusan Gereja Katolik Roma, silakan terima tradisi. Anda berarti sama saja dengan menolak Alkitab. Demikian tanggapan saya, dan next saya akan memberikan tanggapan berikutnya, kalau saya ada waktu.